Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kotriono, NIM 19010404106. Di sini saya dari 7B akan mempresentasikan makalah seminar bahasa Indonesia saya dengan judul Fonologis Bahasa Anak Batita Sumber pada YouTube. Makalah ini disusun dengan tujuan untuk mendeskripsikan pelesapan dan perubahan fonem pada bahasa anak usia batita yang bersumber pada YouTube. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah anak-anak batita usia batita. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik simak, catat, dan rekam. Untuk teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dengan cara mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis, mendeskripsikan, dan menyimpulkan fonem-fonem yang mengalami pelesapan dan perubahan fonem. Nah, untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak usia batita dalam kegiatan penelitian pada bahasa anak-anak terjadi pelesapan dan perubahan fonem seperti kata sabar melesap menjadi abar. Pada perubahan fonem terjadi pada kata barang berubah menjadi buying, gunung menjadi nunung. Dampak pelesapan dari perubahan fonem yaitu terjadi perubahan makna kata dalam bahasa. Makna kata yang berubah terjadi pada tambal menjadi ambal. Kata tambal yang bermakna melekatkan sesuatu, menutupi, yang sobek, sedangkan kata ambal bisa berarti pemadani. Pada kata fajar berubah menjadi ajar. Fajar berarti cahaya kemerah-merahan di langit sebelah timur pada menjelang matahari terbit. Sedangkan ajar bermakna petunjuk yang dijelaskan orang supaya diketahui atau dituruti. Selanjutnya, hasil penelitian. Untuk singkatnya, hasil penelitian ini yaitu mengambil objek pada salah satu YouTube, yaitu seorang anak bernama Farel Orza, merupakan salah satu dari akun YouTube yang kontennya banyak membahas tentang aktivitas dan kegiatan-kegiatan anak-anak. Salah satu kontennya yang menjadi sorotan penulis adalah tayangan dari YouTube Farel Orza yang berjudul Mengajari Anak Usia 3 tahun Speech Daily atau AHD harus ekstra sabar, yang dimana yang diunggah pada tahun lalu. Dalam tayangan video tersebut adalah seorang anak kecil bernama Cila yang sedang diajari bagaimana pengucapan kata yang benar dengan menyebutkan macam-macam warna. Sang ibu mengajari Cila macam-macam warna dan cara mengucapnya. Kemudian untuk akun yang kedua adalah akun YouTube dari El Saki Lailangga dengan judul video Belajar Bicara Anak Umur 1 tahun. Pada video kedua ini, video penampilan anak bernama El Saki yang sedang belajar berbicara dengan ditemani ayahnya. Aktivitas dan serta pengucapan El Saki sendiri belum sempurna, namun dalam video tersebut El Saki semangat untuk berlatih berbicara. Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang wujud pelesapan dan perubahan fonem pada bahasa anak-anak. Maka dari itu peneliti mengambil sampel tayangan video dari berbicara pada YouTube pada anak usia 3 tahun, mengambil sampel satu orang anak pada tayangan akun YouTube Farel Oriza, dan pada usia 1 tahun juga mengambil satu tayangan orang anak pada akun YouTube El Saki Lailangga.
Di sini ada pelesapan yang terjadi ketika dua anak ini sedang berinteraksi dengan orang tuanya. Yang pertama, pelesapan fonem. Anak usia 1 tahun atau sumber yang bernama Elsa Gilailanggani, penuturan kata-kata yang disebutkan mengalami banyak pelesapan seperti kata papa menjadi papa, sehingga terjadi pelesapan pada fonem huruf A. Kata abiotik berubah menjadi biotik, sehingga terjadi dua fonem yang melesap secara bersamaan, yaitu ada huruf A dan K. Pada kata balon berubah menjadi alon, terjadi pelesapan fonem B. Kata cantik mengalami pelesapan menjadi antik, terjadi pelesapan atau penghilangan fonem C dan K. Kata daging melesap menjadi aging, terjadi pelesapan fonem D. Kata fajar melesap menjadi ajar, terjadi pelesapan fonem V. Pada kata gambar berubah menjadi ambar, terjadi pelepasan fonem G. Pada kata jalan menjadi anan, terjadi pelesapan beberapa fonem sekali G, A, L, dan N. Pada kata jahit berubah menjadi ahit, terjadi pelesapan beberapa fonem sekaligus, yaitu M, E, dan B. Kata tempat sampah berubah menjadi empah atau empak, terjadi pelesapan fonem T, A, dan H. Kata tertutup berubah menjadi tutup, terjadi beberapa pelesapan kata diantaranya adalah fonem T, E, dan R. Kemudian untuk anak usia 3 tahun yang bernama Cila mengalami beberapa pelesapan fonem pada tuturan kata dari penelitian, namun tidak terlalu banyak seperti narasumber yang pertama. Perubahan kata tersebut seperti kata diantaranya ambil, terjadi pelesapan fonem L berubah menjadi bil. Ambi, terjadi pelesapan huruf L. Terjadi proses pelesapan yang sama yang dituturkan oleh narasumber, yaitu pertama yang pelesapannya sama yang dituturkan oleh narasumber yang pertama, yaitu berusia 2 tahun, yaitu Muhammad Usaf. Pada kata abiotik berubah menjadi abiotik, terjadi pada pelesapan pada huruf K. Pelesapan pada kata abiotik yaitu terjadi pada Ahmad Tahmil, terjadi juga pada Muhammad Usaf. Tetapi bedanya Ahmad Tahmil hanya mengalami satu pelesapan fonem, yaitu fonem K, sedangkan Muhammad Usraf terjadi dua pelesapan, yaitu fonem A dan K. Nah, pada bagian ini peneliti akan menerapkan terkait hasil penelitian secara keseluruhan yang akan diambil dan analisis data untuk menjelaskan topik utama tentang pelesapan dan perubahan fonem pada bahasa anak usia balita. Pemerolehan bahasa pada tiap anak tidak sama. Perkembangan produksi bahasanya sesuai dengan usia. Pada usia 1 sampai 3 tahun, pada umumnya masih belum mampu memproduksi bunyi bahasa secara sempurna. Pemerolehan bahasa pada anak dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu pemerolehan bunyi bahasa atau fonologi, porsi kata yang dihasilkan, dan sebagai mampu anak berusaha memaknai kata dengan referen atau rujukan pada usia 4 sampai 5 tahun. Perkembangan memproduksi bahasanya sudah mulai baik, sudah mulai menguasai hampir semua fonem vokal dan fonem konsonan. Pada bidang fonologi, anak usia 1 tahun mulai dapat melakukan hal-hal seperti berbicara dengan kalimat sederhana 2-3 kata, biasanya berbentuk subjek, predikat SP menunjukkan benda atau gambar bila nama bendanya disebutkan, mengenai nama-nama orang, benda, dan bagian-bagian tubuh yang familiar baginya. Kegiatan penelitian pada bahasa anak usia balita yang bersumber pada YouTube, tayangan YouTube, mengalami pelesapan pada hampir semua fonem baik vokal maupun konsonan. Pada usia 1 tahun oleh Elsa Gilailanggani, pelesapan terjadi pada fonem A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, R, S, T, P, dan O. Dan pada usia 3 tahun Cila mengalami
dan pada Cila mengalami pelesapan terjadinya fonem H, K, L, F, A, dan T. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sekian, bab 4, maka dapat diartikan kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan penelitian pada bahasa anak usia batita yang bersumber pada tayangan video YouTube Farel Oiza dan L. Saikila Lailangga mengalami pelesapan pada hampir semua fonem vokal maupun konsonan pada usia 1 tahun oleh L. Saika Lailangga dan pada usia 3 tahun oleh Cila. Untuk pelesapannya terjadi oleh Sakila Lailangga seperti sudah saya sebutkan, yang terjadi pada fonem A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, R, A, T, dan P, O. Pada usia 3 tahun oleh Cila terjadi pelesapan fonem H, K, L, R, T, dan T. Kegiatan penelitian pada bahasa anak-anak usia batita yang bersumber pada video YouTube Farel Oiza dan L. Sakila Lailangga mengalami perubahan pada hampir semua fonem seperti pada usia 1 tahun. Perubahan fonem yang terjadi yakni R berubah menjadi Y, L, T, dan B, fonem V menjadi P, G menjadi N, S menjadi C, dan pada usia 3 tahun perubahan fonem yang terjadi yakni B menjadi D, L menjadi J, R menjadi IST, K menjadi TA, TS menjadi C, E menjadi IA menjadi I. Kemudian untuk saran, untuk kritik dan saran, saya harapkan apabila banyak kekurangan, saya memohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.